Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari-hari ini Tuhan menyampaikan firman kepada kita semua di dalam Bilangan 6 pasalnya yang ke-26, tolong dislaidkan. Bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Boleh tolong Bilangan 6 ayat 26. Kita akan berangkat dari sini. Ya, bahasa Inggrisnya AMP, Amplified Bible, mengatakan bahwa ya, the Lord lift up His countenance atau face upon you. Tuhan menghadapkan atau melihat kepadamu dan memberi engkau apa? Dengan apa? Divine approval. Divine approval. Ada persetujuan ilahi. Amin. Hari-hari ini saudara meyakini akan ayat ini. Ada divine approval. Ketika kita mencari Tuhan, bukan persetujuan manusia yang kita utamakan, tetapi persetujuan Tuhan. Biar ini menjadi sebuah saudara nilai dalam hidup kita yang kita pegang, yang kita perkatakan, dan give you peace, akan memberi engkau damai sejahtera. Tranquil di sini ada orang menerangkan kepada saya, Bu, tranquil di sini adalah peace yang bukan sembarangan. Saya katakan, peace seperti apa? Dia katakan bahasa Inggrisnya, Pak Mario katakan kepada saya, bahasa Inggrisnya adalah orang yang telah melewati badai, orang yang telah melewati tantangan, tapi hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera. Itulah saya dan saudara. Itulah sebabnya saudara, saya ingin apa yang Tuhan sampaikan bagi saya dan saudara, itu saudara Tuhan sampaikan di deliver. Ketika saya dan saudara duduk dalam puasa Esther kemarin, Tuhan menyampaikan firman ini. Jadi firman ini tidak dikopi saudara dari khotbah seseorang, tidak dikopi atau diambil karena yang lain begini maka kita ambil, enggak. Karena firman ini lahir ketika para doa duduk di sini. Ketika saudara datang di tempat ini, ketika saudara mencari wajah Tuhan dan Tuhan menyampaikan firman ini. Amin. Nah saudara, itulah sebabnya saya ingin saya dan saudara diarahkan, dipimpin, dan apa yang harus kita kerjakan ketika Tuhan memberikan firman ini. Kenapa? Karena divine approval atau sebuah pengesahan, sebuah tanda tangan ilahi adalah lebih penting dari segalanya. Dan untuk saudara, Tuhan berbicara hal ini, Tuhan memberikan sebuah sign atau tanda menurut saya. Pada minggu yang lalu, Pak Gembala tiba di satu tempat, bertemu saudara, dia ditelepon oleh seorang asisten 3 dari daerah itu. Dan dia berkata, Pak Mon, lagi di mana? Pak Mon berkata, saya sudah tiba Pak. Kita dicari-cari Pak Mon. Ini sebelum kejadian itu kira-kira Jumat saudara. Sabtu Tuhan memberikan firman ini. Itulah sebabnya saya merasa bahwa ini sebuah pengesahan. Dia berkata, di meja saya sudah ada tawaran yang harus saya approve dari perusahaan lain. Tapi setiap kali saya mau tanda tangan, saya ingat Pak Mon. Jadi saya approve. Dan hari ini kembali saya ingat Pak Mon, dan ternyata Pak Mon sudah ada di kota di mana dia ada di situ. Dan dia berkata, permohonan Pak Mon lah yang akan saya approval. Nah, ketika Pak Gembala cerita kepada saya menangkapnya, oh puji Tuhan. Saya bilang, Pi, ketika Esther berpuasa, tiba-tiba raja tidak bisa tidur. Raja teringat kepada Mordekai, saudara yang selama ini tidak diingatnya. Saudara ya, jadi Tuhan sedang melakukan pertemuan ilahi. Hari-hari ini karena saudara berdoa, ada raja-raja, ada pembesar-pembesar yang hatinya akan dibelokkan oleh Tuhan. Saudara, karena hati raja-raja seperti batang air di tangan Tuhan. Saudara, tidak usah kita mencari perkenanan manusia. Berhubungan baik dengan manusia, menaruh hormat itu penting. Jangan saudara salah mengerti. Tapi yang saya maksudkan hari-hari ini carilah perkenanan Tuhan di atas segala-galanya. Karena approval daripada Tuhanlah yang penting. Amin. Nah saudara yang diberkati, tanda kedua, saya berpikir wow, itu tanda. Tanda kedua, satu kontrak telah Pak Gembala tanda tangani. Misalnya kontrak itu jumlahnya 10 juta. Dan Pak Mon waktu berada di daerah lain ditelepon salah satu pejabat di daerah ini. Dia katakan, Pak di mana? Sudah Pak, saya di sini, saya sudah tanda tangan Pak. Lalu dia begini, Pak boleh datang ke kantor. Akhirnya ketika Pak Gembala tiba, Bapak Gembala ke kantor. Ke kantor dia bilang, Pak
Bapak enggak rugi ini? Pak Gembala bilang, biar Jonya enggak apa-apa. Zaman pandemi begini, orang harus saling tolong menolong. Dia bilang, begini Jo Pak, bagaimana kalau kita naik 2 kali lipat? Oh puji Tuhan. Pak Gembala bilang, mari kita tanda tangan tuh pertama. Iya mari, kita belum approve. Kitanya ingat-ingat Bapak. Oh puji Tuhan. Tidak berapa lama kemudian, 10 menit berbicara dia bilang, Pak, bagaimana kalau kita naikkan 3 kali lipat? Oh haleluya. Ya saudara, ya kita pesan Bapak Gembala, jangan bilang jangan, bilang iyo. Saudara ya, iya kan? Jadi Pak Gembala, oh mana-mana Jo Pak Kadis. Dia bilang soalnya kuah, Pak Monpe gereja kurang berdoa no. Dia tahu dari mana? Saudara. Jadi dia panggil itu sek-sek, anggaran bagaimana? Naikkan, boleh. Pak Mon pulang dengan tersenyum. Tentu yang lebih berbahagia adalah saya. Haleluya. Ya kantor ini saudara, tentu yang paling berbahagia Infotek ya saudara. Ya kenapa? Padahal sudah di-approve begitu saja. Tapi dia yang gelisah. Kenapa? Dan firman muncul satu. Firman ini. Saya merasa lebih daripada semua. Tuhan sedang begini, divine approval. Apakah kedua kejadian beruntun ini adalah sebuah kebetulan? Bagi saya tidak. Tuhan sedang mengingatkan jemaat. Apapun yang engkau alami, minta tanda tangan Tuhan. Minta persetujuan Tuhan. Orang boleh lakukan apapun, sistem boleh mengatakan tidak. Tapi kalau Tuhan yang berkata iya, tidak ada satu orang pun yang dapat menahannya. Nah oleh sebab itu, hari ini orang-orang seperti apa yang bisa, saudara ya, mendapat approve? Mari kita lihat Roma 16 ayat 10. Saudara ya, kita lihat King James-nya. Baru Indonesianya. Ya, yuk kita baca sama-sama biar orang dan minahasa, biar tak lu tepat bagi Jo. Salut Apeles ini nama orang. Approve in Christ. Salam kepada Apeles yang apa? Mendapat persetujuan dalam Kristus. Hebat orang ini. Hebat. Amin. Approve in Christ. Divine approval. Dia mendapatkan persetujuan Tuhan. Salam, Paulus bilang, kepada Apeles. Approve in Christ. Mari kita lihat Indonesianya. Kenapa saudara dia mendapatkan sebuah approve? Wah, ini orang penting dalam kerajaan surga ini. Mari kita baca. 1, 2, 3. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Orang yang mendapat approve adalah orang yang tahan uji. Haleluya. Amin. Bilang kiri kanan saudara, tahan uji. Bicara ujian. Ada 2 orang kemarin. 2 orang pendeta di gereja ini. Ibu kepala doakan 4 orang. Kaya 4 orang semua dapat ujian proposal. Ya. Ya, sama dapat ujian orang. Tenaga habis, pikiran habis. Ya, waktu siapa mau dapat uji. Dan Alkitab bilang, orang yang tahan ujilah yang akan mendapatkan approval daripada Tuhan. Itulah sebabnya jangan marah ketika iman saya dan saudara hari-hari ini diuji. Ya, perhatikan firman Allah mengatakan, saudara, ketika Ayub diuji oleh Tuhan. Ayub berkata, sekalipun Tuhan menguji aku. Ayub 23 ayat 10. Seperti emas. Saudara ya, Alkitab bilang apa? Aku akan muncul seperti emas. Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10. Ya, mari baca sama-sama yang sudah dapat. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, Alkitab bilang Tuhan tahu jalan hidup kita. Saudara, firman Allah berkata, rancanganku atas engkau adalah rancangan damai sejahtera
dan bukan kecelakaan. Tuhan telah menentukan dan Tuhan telah saudara merilis. Tuhan telah saudara melihat dan Tuhan telah merancangkan rancangan jalan hidup saudara yang ke depan adalah jalan orang benar akan seperti fajar yang semakin terang. Jalan hidup adalah seorang yang dapat menjadi Tuhan. Saudara jangan pernah curiga dengan Tuhan. Semua ini saudara untuk apa? Untuk menaikkan kualitas rohani kita. Sekali saudara berdoa, saudara akan mendapatkan approve. Saudara lihat apa yang dialami oleh Ayub. Ayub kehilangan yang pertama, lembu sapi, kambing domba. Satu korban yang dia biasa persembahkan kepada Tuhan. Yang kedua, sementara itu firman Allah bilang dalam Ayub pasal 1. Sementara itu datanglah musuh. Kembali apa saudara? Menghabisi unta-untanya. Semua karena unta saudara dulu melewati padang gurun. Jadi usaha-usaha itu perlu diangkut. Kalau sekarang truk. Kalau dulu unta. Karena unta tahan minum air. Saudara bisa berminggu-minggu dia tidak minum air. Karena di punuknya dia simpan air. Tapi semua usaha itu ludes. Tapi yang paling menyakitkan adalah anak-anak Ayub. Tiba-tiba roboh tempat mereka bernaung dan mereka semua mati. Apa yang Ayub lakukan? Ayub berkata, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpuji nama Tuhan. Lalu Ayub sujud menyembah kepada. Dan DP istri bilang, ngana masih mau sembah Allah yang seperti itu. Tuhan yang seperti itu. Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara Daniel 10 ayat 12 berkata, banyak orang di hari-hari terakhir ini akan apa? Dimurnikan dan akan diuji. Daniel disucikan, dimurnikan dan diuji. Daniel 12 ayatnya yang ke-10. Itulah sebabnya saudara ketika Tuhan izinkan ujian demi ujian, saudara lihat. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan. Tapi orang bijaksana akan memahami. Hari-hari ini kapan? Inilah hari-hari terakhir. Tuhan izinkan semua pengujian apa? Saudara datang dalam hidup kita. Datang dalam hidup saudara. Saudara tahu, Ayub telah diuji dalam kekayaan. Tapi dalam kekayaan pun Ayub tetap beribadah kepada Tuhan. Betul? Dia berkata di dalam firman-Nya, aku tidak pernah menyampaikan kecup kepada emas dan harta kekayaan. Tahan uji ketika dia diberkati. Dia tetap setiap pagi mempersembahkan korban bakaran di hadapan Tuhan. Bagaimana jika jemaat diberkati? Apakah kita tahan uji? Apakah kita tidak akan jatuh dalam kesombongan? Apakah kita akan tetap beribadah kepada Tuhan? Sekalipun usaha, pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan? Katakan amin kuah. Amin. Karena kita akan memasuki area itu. Satu hal yang saya takutkan, ketika kita diberkati dalam finansial dan kedudukan kita diangkat, kita bisa lupa Tuhan. Itu saja saudara. Karena Salomo pun menghadapi pengujian yang demikian. Kita jadi tidak punya waktu lagi. Kenapa? Bisnisku banyak. Ya urusanku sekarang banyak. Oh haleluya. Dulu banyak urusan dengan Tuhan. Sekarang urusan. Kenapa? Karena sudah diberkati. Ya saudara. Dan apa saudara? Yang namanya kesombongan. Keangkuhan. Tapi saudara, apakah Ayub tahan uji ketika dia menderita? Ada orang hancur karena penderitaan, orang fasik. Tapi ada orang hancur ketika ada kekayaan. Tapi saya dan saudara ditentukan. Makanya Tuhan berkata, melewati api, melewati air, melewati badai sekalipun, aku menyertai engkau. Jadi tidak ada alasan kita tidak lolos ujian. Karena bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan Tuhan. Yang kita lakukan adalah hubungkan diri ketika kita dalam persoalan, dalam ujian, hubungkan diri kita dengan Tuhan. Dalam firman, saudara. Dan ketika Ayub lolos semua ini, saudara lihat Ayub 42 ayat 8. Ayub 42 ayat 8. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kepadamu. Karena hanya permintaannya lah yang akan aku approve. Wow. Ini siapa ini? Ini
Ini yang ketika saudara dapat teman-teman kasih yang menghakimi, Ayub, jangan cek kuat dia bikin dosa apa tuh ngana ini dia. Ya, dia bikin salah apa tuh kayak pengana sudah ujian ini. Bukan cuma ngana apa harta hilang, ngana kasih yang sepenuh dengan kudis-kudis. Ngana so hampir mati. Bukankah ketika kita hadapi persoalan banyak orang yang melemahkan iman kita. Tapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Ayub pernah sampai titik marah. Dia marah. Saudara, dia bilang, aduh ini tamang bagaimana ini dia. Ya saudara, tapi saudara dia izinkan. Sampai di tengah penderitaan, dia lihat Tuhan Yesus bangkit. Ya kan, Ayub jangan dulu hilangkan. Ayub 19 ayat 25. Aku tahu penebusku hidup dan ia bangkit dari debu. Ini kitab tertua dalam Alkitab ini Ayub. Kitab paling pertama, berbarengan dengan 5 kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan. Imamat saudara. Berarti apa yang di depan Tuhan singkapkan Pak Ayub. Justru ketika ia di dalam penderitaan. Dia semakin mengenal Tuhan. Dia semakin cinta Tuhan. Bahkan apa yang akan terjadi ke depan, Tuhan bukakan dalam hidupnya. Saudara, biarlah penderitaan yang kita alami, kita tidak bersungut, kita bersuka cita. Karena di tengah penderitaan justru banyak hal yang akan Tuhan buka dalam hidupmu. Engkau akan dan aku akan lebih lagi mengenal Tuhan. Kita akan mengejar Tuhan habis-habisan, mati-matian, gila-gilaan. Itulah seharusnya respon kita ketika kita menghadapi ujian. Ya, saudara lihat, penebusku hidup. Tuhan Yesus belum mati. Ayub so lihat Tuhan Yesus so bangkit. Bayangkan, rahasia sebesar ini diberikan kepada siapa? Kepada orang yang tahan uji. Iman akan diuji. Saudara ya, apa penggerak iman? Saudara, apa yang membuat iman bertumbuh? Iman digerakkan oleh kasih. Ini dan saya saudara harus pegang mati-matian. Ini harus menjadi logika berpikir kita. Galatia 6 ayat 5. Galatia 5 ayat 6. 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak punya sesuatu arti. Sekarang tidak penting mau sunat, mau nyanda, so bukan di situ tuh orang. Saudara ya, hanya ini sunat jasmani maksudnya. Saudara, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Penggerak iman itu kasih. Dengan iman, saudara dan saya bisa memindahkan gunung. Dengan iman, tiada perkara yang mustahil. Keselamatan mustahil tanpa iman. Tetapi iman akan mengerjakan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Laut terbelah karena iman. Amin. Ya saudara, danau teduh karena iman. Karena iman 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000 orang. Ekonomimu, hidupmu akan dipelihara. Oleh sebab itu, biarkan imanmu jangan hanya tumbuh, tapi terus dibangun. Iman harus dibangun. Amin. Iman harus bekerja supaya iman itu bekerja. Ini harus dibarengi dengan kasih. 3 penggerak kasih, 2 penggerak kasih. Iman, harap, dan kasih. Yang kita bahas hari ini kasih. Sekalipun engkau dapat memiliki karunia untuk bernubuat, saudara ya, mau mengetahui segala bahasa yang ada di dunia. Jika engkau tidak punya kasih, engkau seperti gong yang berkumandang, canang yang bergemi rincing. Sekalipun engkau memiliki karunia dan memiliki iman yang sempurna, yang dapat memindahkan gunung, tanpa iman engkau sama sekali tidak, tanpa kasih engkau sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar. Sabar menunggu janji Tuhan. Sabar, saudara, menghadapi banyak tekanan dalam hidup ini, sabar. Tidak ada orang yang mati karena sabar, tidak ada. Yang ada, saudara, mujizat terjadi karena sabar. Karena sabar itu adalah bagian dari kasih. Iman akan bergerak, iman akan bekerja, akan berdunamis, akan berkuasa jika ada kasih dalam hidup kita. Makanya, saudara, kasih kita hari-hari ini akan Tuhan uji. Dengan cara apa? Orang bikin buat jahat dalam hidup kita. Adakah kita masih bisa mengampuni? Kalau orang baik untuk orang baik, firman Allah berkata, apakah upahmu? Iya. Tapi saudara nyanyi, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Aduh dulu. Kita nih mau cuma nyanyi itu lagu DP awal. DPRF kan ku nyanyi Hosana. Kita bilang ujilah aku Tuhan. Oh Tuhan. Kun Tuhan uji. Haleluya. Tuhan uji dengan apa? Mari nak, mau lihat dengan apa kasih. Mari kita lihat.
Karena engkau akan mendapatkan approval dariku. Akan diuji. Oh, waktu kaya diuji. Saudara lihat Lot. Alkitab bilang Lot berpisah dari Abraham justru pada saat Lot dalam keadaan kaya. So ndak bisa baku baik, kiapa? So kaya. Amin. Dulu baku baik. Kalau Abraham memang so kaya. Tapi Lot dapat impact. Itulah saudara divine connection. Koneksi ilahi. Kalau ada orang, saudara yang cari Tuhan dalam keluargamu, percayalah, pasti engkau akan kena dampaknya. Pasti engkau akan kena impactnya. Kota ini akan kena impactnya. Nah itu kan terbukti dengan Lot. Karena ada Abraham, Lot selamat. Karena ada engkau, suamimu Tuhan tolong. Anak-anakmu Tuhan tolong. Kenapa? Karena engkau memiliki iman dengan Tuhan. Oh haleluya. Tetanggamu seharusnya sadar bahwa dengan kehadiranmu di daerah itu, ketika Tuhan mau musnahkan daerah itu, ya ada engkau di situ. Makanya jadi berkatlah di tetangga kita, di hidup kita ketika kita berada di satu kumpulan, di satu tempat. Karena kehadiran orang benar mendatangkan berkat besar. Amin. Cuma iblis saja yang bilang, "Ngana setia-setia dengan Tuhan. Apa ngana ada apa?" Tunggu dulu. Saudara ya. Nah jadi hari ini kita melihat iman yang bekerja kasih itu akan diuji. Makanya saudara begitu juga dengan, kenapa saudara? Karena ketika ujian kasih ini diberi dan kita lolos, Alkitab berkata orang yang tahan uji akan mendapatkan apa? Mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12. Coba kita lihat. Ini yang Tuhan berfirman ketika kita doa malam hari pertama ya saudara. Yuk, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi ke depan so ada garansi. Mahkota kehidupan so ada, saudara ya. Ya saudara, permintaannya di approve. Dan Alkitab bilang 1 Korintus 3 ayat 14. 1 Korintus 3 ayat 14. Yuk kita baca 2-3. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Yang suka dapat upah dari bos, sudah jo angkat tangan. Yang suka dapat upah dari Tuhan, silakan angkat tangan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Syaratnya apa? Tahan uji. Haleluya. Jadi tidak ada lagi persungutan di antara kita. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Ketika kita hadapi tantangan, kita tahu Tuhan sedang kerjakan sesuatu. Di sana dikekal ada dalam hidup kita, bahkan permohonanmu, permintaan doamu, Tuhan bilang akan kuterima. Nah ini dia. Nah saudara, di sini dikatakan, kalau saudara lihat ayatnya yang sebelumnya dikatakan masing-masing pekerjaan hari ini. Adakah yang terbuat dari kayu, tanah, apalagi permata, saudara ya, ini semua akan diuji oleh api. Api persoalan, api yang dahsyat. Makanya ada firman bilang apa? Janganlah engkau heran akan api. Ya seakan-akan ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Bukan biasa tapi luar biasa. Tetapi berbahagialah dan bersukacitalah. Karena apa? Engkau mendapatkan bagian. Saudara, dan roh kemuliaan ada padamu. Kedepannya oleh iman kita akan hadapi tantangan besar. Tapi jangan pernah takut. Saudara lihat, Alkitab bilang, masing-masing akan diuji oleh api itu. Makanya hari-hari ini firman Allah juga bilang, 2 Korintus, yuk kita lihat. Orang yang tahan uji itu seperti apa? Dua Korintus 10 ayat 18. 2 Korintus 10 ayat 18. Yuk. 1, 2, 3. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji,
melainkan orang yang dipuji Tuhan. Jadi bukan orang yang memegahkan diri, bukan orang yang sombong, merasa diri hebat, merasa diri benar. Tetapi orang yang dipuji oleh Tuhan. Ada beberapa orang di Alkitab yang sudah sangat terkenal, yang dipuji oleh Tuhan. Siapa dia? Perempuan Sirofenisia. Hai ibu, besar imanmu. Oh, berarti ini orang yang tahan uji. Ujian apa? Ketika dia datang pertama kali dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 21. Alkitab berkata Tuhan tidak, Matius 5, kita lihat versi Matius 5 saja. Alkitab berkata Tuhan tidak menjawabnya. Iya kan? Tuhan tidak menjawabnya. Matius pasalnya 15. Oh 15 ya. Ya, ayat 21. Lalu Yesus pergi ke situ, menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lanjut. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, ya, karena anakku perempuan sangat menderita. Terus. Saudara, Tuhan sama sekali belum jawab. Ketika kita berdoa, Tuhan belum jawab, bagaimana kita? Apakah masih setia kejar Tuhan? Setia cari Tuhan? Karena Tuhan sama sekali tidak menjawab, bukan belum jawab, tidak jawab. Saudara ya, lalu murid-muridnya datang, belum lagi ya saudara, murid-murid Tuhan Yesus bikin gangguan. Suruhlah perempuan ini pergi. DP murid-murid lebih pangmarah daripada Tuhan Yesus. Ya saudara, pisana. Ya, pisana ngana. Ya, kurang babataria, penyembahan kurang flau-flau. Ya, biasa jokwa. Iya kan orang sekrai out begini. Saudara dia pikir aduh lama, jadi dia berusaha menarik perhatian Tuhan. Kalau cuma baba dia mungkin dia pikir Tuhan tidak tertarik. Tapi bukan biking-biking, dari hatinya. Dia sama saudara pikir, coba orang yang saudara kasih dalam keadaan sekarat. Apakah saudara bilang Tuhan tolong akang enggak? Saudara akan Tuhan tolong, Tuhan. Makanya ini murid-murid bilang terlalu ribut sekali. Dari ngana baru le ini. Ya, dari banyak orang baru le ngana ini suruh pingsan-pingsan begini. Iya tak? Air mata so di mana, kening so hilang satu. Iya. Orang jado amalam terlihat Allah satu angka kening so hilang. Bibir kurang setengah. Kalau enggak so di sini. Ada yang ibu gemala. Kayak ibu gemala alis so di sini. Ya? Iya. Dalam doa kayak apa? Oh, so kita bilang biasa itu. Ya, saudara, karena air mata so begini. Ada lagi yang kita keluar, ibu gemala, napa sisir? Kayak apa? Bagaimana boleh basisir dulu? Oh boleh, tante dan bang, so acak. Iya saudara, karena kita berada di iya. Ini dapat suruh pulang ini. Kont orang lepang tersinggung. Soba banting-banting diri kong orang user. Ini kan terjadi pahana. Iya kan? Mabos toh. Iya, Imam Eli bilang, karena Imam Eli tidak lagi punya kerinduan seperti itu. Dia pikir dia orang dekat dengan para murid, orang dekat dengan Tuhan. Sakti, mandraguna. Tapi kalau orang haus dan lapar, dong nyak mau peduli apapun. Nggak ada jaim. Siapa berdosa, angkat tangan. Ya, siapa butuh pergumulan, angkat tangan. Orang bilang bukan pengerja itu, sedikit kurang angkat tangan. Dia nggak peduli. Biar jangan dia mau bilang apa. Yang penting sekarang kita lagi butuh Tuhan. Iya. Nah, coba saudara lihat. Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak dalam doa malam. Ada yang tertawa. Ada yang di sampingnya, ada yang menangis. Iya saudara. Ada yang berdiri mengalahkan rasa mengantuk. Ada yang duduk tidak bangun-bangun. Iya. Tapi semua sama-sama berjuang. Ada yang kita kira hadirat Tuhan. Dia mengantuk sekali itu penari. Tapi saya menghargai berusaha. Ya. Ada yang 3 kali bolak-balik kamar mandi. Kita lihat tiap balik kamari basah. Tantu kurenda gosok. Iya. Karena apa? Ada sesuatu. Kita tarik dengan Tuhan. Ini perempuan ini. Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ya. Ini.
Yesus lalu murid-muridnya, berarti bukan cuma satu orang apa dia. Banyak orang. Bukan cuma satu orang. Bagaimana tuh orang? Baru satu orang tegur. Ya, orang sudah tersinggung. 5 orang tegur. Inilah ujian iman. Lanjut, ayat 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini lagi. Karena dia perempuan Siro-Fenesia. Tidak masuk hitungan sebagai anak-anak Tuhan. Dia orang penyembah berhala dari luar. Ya, dan Yesus berkata cuma untuk orang Israel aku diutus. Kalau orang, oh begitu dong, oh ya sudah. Pulang. Nggak ada kotak jawaban for orang. Tapi perempuan ini enggak. Dia tahu, kenapa? Karena dia tahu. Memang Tuhan hanya diutus untuk orang Israel. Tapi dia tahu. Raja ini, Yesus ini punya kuasa melebihi. Bukan cuma dibatasi untuk orang Israel. DP keyakinan itu, tapi for kita boleh mau apa? Ya kan, padahal bilang cuma untuk orang Israel. Kekuasaan, batas kekuasaan Tuhan tidak bisa kita batasi. Tidak bisa. Oleh satu suku, satu kota saja, satu bangsa saja. Saya mendengar kabar di Riung beberapa bulan lalu, 400 orang di Riung menyerahkan diri untuk dibaptis. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Oh, dalam waktu sekaligus dengan pendetanya. Talaut, kita pernah menabur benih. Waktu itu tidak ada hujan. Ibu masih ingat? Mau apa tangan yang boleh? Saudara cuci tangan, mahal sekali itu air. Saudara, karena 6 bulan tidak hujan, kering. Tapi hari itu semua berkumpul untuk doa pertobatan. Kita pulang, tidak berapa lama kemudian hujan. Nah, di tempat itulah, saudara, Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang bekerja di belahan dunia manapun. Oleh sebab itu yang kita mesti miliki percaya. Percaya, saudara. Nah, kita lihat terus ayat 25. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Tadi sebenarnya adalah sebuah penolakan sekaligus pengusiran. Pengusiran pertama tidak berhasil. Pengusiran kedua Tuhan Yesus yang bilang, bukan forngana kita datang. Itu seperti penolakan. Saudara, orang yang tahan uji adalah berhasil melewati penolakan-penolakan. Tapi dia tidak tertolak. Dia tidak tersinggung. Dia tidak ada hati tapelah. Itu yang saya dan saudara harus barengi dengan iman hari-hari ini. Izinkan, tapi perempuan itu mendekat. Bukan cuma mendekat, dia menyembah dia. Sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dia bilang, Tuhan, kita ini cuma tahu cuma Tuhan yang bisa tolong. Kenapa? Dia punya keyakinan cuma Tuhan yang bisa tolong. Makanya dia paksa begini. Apa hari ini kita punya keyakinan bahwa Tuhan bisa tolong? Kalau Tuhan bisa tolong, sedang. Karena cuma Tuhan yang bisa tolong. Dia dengar tabib, apa semua saudara tidak berkuasa. Tidak cukup untuk membangkitkan DP anak yang sebentar lagi semua mati. Tapi karena dia punya keyakinan yang ini berkuasa. Saudara lihat, sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ayat 26. Lanjut. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti. Saudara lihat, yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Anjing ini adalah satu gambaran bahwa mereka orang najis di luar Israel. Itu makanya ada firman begini, tapi anjing-anjing penyembah berhala, iya toh? Dan orang-orang pesundal. Mana ada anjing-anjing penyembah berhala pesundal? Saudara, masa dikelompokkan seperti itu? Mestinya tapi anjing-anjing, unta, kucing, tikus, itu kan satu golongan. Tapi kenapa firman bilang tetapi anjing-anjing penyembah berhala, sundal? Kenapa? Ini orang-orang najis. Tapi seberapa najisnya di hadapan Tuhan dan manusia. Kalau orang ini datang cari Tuhan dan menyembah, pasti ada terobosan. Pasti ada terobosan. Seberapa najis orang bilang hidupmu sama limbuku. Ya, hidupmu seperti benang kusut. Dosamu sudah terlalu banyak. Itu notu anjing. Ya saudara, yang dikategorikan pada zaman itu. Tapi bayangkan anjing kalau dia menyembah, dia akan dapat jawaban. Orang najis, orang apapun dosa yang engkau sudah perbuat di sana karena engkau tidak kenal Tuhan. Beda dengan yang sekenal Tuhan. Ingat, Tuhan bisa menarik kita dari dosa. Tapi itu bukan berarti menyetujui kita untuk bangun
Ya, tobat kumat, tidak. Ingat dengan baik. Tuhan bisa menarik kita dari lubang yang dalam, tapi jangan biarkan diri kita isi di lubang sendiri. Amin. Karena itulah Allah memberi firman, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu akan dituai. Jadi dengar dengan baik. Ya saudara, apapun kenajisan kita ketika kita datang menyembah. Saudara lihat, Tuhan bilang, ini orang najis. Syro-Fenisia, mereka menyembah berhala. Bahkan anak-anak mereka pada zaman itu, saudara, dipersembahkan sebagai korban bakaran. Tapi kita lihat, ayat 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu, orang najis ini akan makan remah-remah. Biar Tuhan cuma setitik saja. Untuk apa? Memulihkan aku. Ini anjing ini, justru itu Tuhan. Anjing ini perlu makanan. Justru yang mau tolong Pak kita yang najis ini cuma Tuhan. Ini kan pernah perwira bilang, perwira inilah orang luar. Makanya dia bilang, Tuhan, satu kata saja. Sepatah kata saja engkau bicara, anakku sembuh. Dia tidak berani berharap banyak. Karena dia tahu dia orang Roma. Dia bukan orang percaya. Dia bukan orang Kristen. Dia tahu bahwa DP kalau mau hitung hak, dia tidak punya hak. Orang sudah diberi keluasan, diberi kesempatan untuk datang, untuk hadir. Tapi kita yang menolak kesempatan itu. Mereka sebaliknya. Saudara lihat ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata, hai ibu. Nah, yang tahan ujikan yang dipuji Tuhan. Besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dia belum sampai di rumah, DP anak sobai. Tuhan lebih cepat dari torang pe langkah kaki. Tuhan lebih cepat dari torang pe usaha. Tuhan lebih cepat dari semua, saudara, apa reaksi-reaksi yang manusia. Orang lain memegahkan kuda, kereta yang cepat. Tapi saudara tahu, Tuhan lebih dulu sampai. Seketika itu. Amin. Dalam sekejap mata. Alkitab bilang, anaknya sembuh. Setelah dia melewati ujian demi ujian. Tantangan demi tantangan. Mari hari-hari ini, tantangan akan datang silih berganti. Karena memang ini masa pengujian. Daniel 12 ayat 10. Mungkin ini Tuhan lepaskan bagi kita. Supaya jemaat, saya ketika diuji, ingat baik pesan ini. Kenapa kita akan melewati ujian yang namanya kasih? Kita akan lewati, saudara, semua itu. Dan Tuhan telah memberikan firman-Nya bagi saya dan saudara ketika kita bersatu. Makanya Paulus bilang, janganlah ada perpecahan di antara kamu. Kita harus unity. Kita harus bersama-sama. Kenapa bersatu itu tidak gampang? Karena Alkitab berkata, Yesus Kristus hendaklah pikiranmu sehati dan sepikir. Karena Imamat 26 ayat 8 bilang begini. Yuk kita lihat. Lima orang dari antaramu akan mengejar 100. Berarti satu orang kejar berapa? 20-20. 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa. Dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Kalau kita bersatu, kekuatan kita dilipat gandakan. Alkitab bilang, tiba-tiba kekuatan kita dinaikkan. Dari 5 yang bisa apa saudara mengejar 100, berarti satu orang 20. Ya kan, 20 kali 5 100. Tiba-tiba Tuhan menaikkan kapasitas kita. Satu orang bisa kalahkan 100 orang. Karena selaksa 1000. Kekuatan berubah menjadi 5 kali lipat. Dari kekuatan yang hanya 20 biasa. Kalau saya andaikan mengangkat beban, biasanya cuma bisa angkat 20 kilo. Tapi ketika bersama-sama kekuatan saudara ditambah bisa mengangkat 100 kilo. 80 kilo itu dari mana? The power of unity. Dengan kesatuan. Makanya firman Allah berkata, jika 2 orang di antaramu meminta apapun juga. Ya, ayat cantik itu toh, Matius 18 ayat 19 dan 20. Supaya tong enggak lupa. Matius 18, 19, 20. Ya, apa enggak ada perkara yang mustahil. Karena ada apa? Kuasa kesatuan. Firman bilang, Yosua 23 ayat 10.
Yesua 23 ayat 10. Tadi kita bisa kejar 100, Tuhan naikkan lagi. Kalau kita sudah lolos di 100, naik lagi. 1 orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. 1 orang dari kekuatan 100. Lewati ujian. Alkitab bilang akan mengejar 1000. Roh-roh jahat apapun di satu kota, ini sudah bicara saudara pendudukan atas kota, itu bisa ditumpas. Bagaimana kalau 2 orang? Alkitab bilang bisa mengejar 10.000. Ulangan 32. Itulah sebabnya iblis tidak suka akan potong. Supaya apa? Terjadi perpecahan. Karena dia tahu kekuatan kita akan dilipat gandakan. Saudara tahu kalau kita bersatu, kita akan bisa menghandle pekerjaan besar. Orang fasik saja bersatu, Menara Babel bisa terbangun. Apalagi orang benar kalau bersatu. Amin. Dan persatuan ini percayalah akan diuji. Tantangan, masalah, gesekan satu dengan yang lain. Tapi kita punya, Tuhan sudah kasih pengampunan. Bisa menerima. Saudara, karena kita akan bisa handle pekerjaan besar. Kemudian kisah 19 berkata ketika Paulus mengajar di Tiranus, ada jemaat yang bersatu. Dalam 2 tahun Asia selesai diinjili. Pertanyaan saya, kalau cuma Paulus mau bolak satu tempat ke satu, tidak akan pernah bisa. Dia bangun orang percaya, tapi dia titip, bersatulah. Salinglah merendahkan diri seorang akan yang lain. Sokonglah satu dengan yang lain. Terimalah ketika dia punya kelebihan. Pujilah dia ketika dia ada kelebihan, dan terimalah dia ketika dia ada kekurangan. Saudara akan lihat satu mujizat. Karena Tuhan bilang, apabila engkau bersama-sama hidup rukun dan damai, seperti embun di Gunung Hermon, akan turun ke Bukit Sion. Gunung Hermon ada di selatan, Sion ada di utara. Bagaimana mungkin ini berkat mau tabalumpa? Karena Alkitab bilang, demikianlah, kesanalah. Tuhan akan memerintahkan. Tuhan akan mengapproval. Tuhan yang perintah. Kalau Tuhan yang perintah, sekalipun dia mau, saudara, mujizat itu mau lomba pengana, tetap mau sampai. Sekalipun jauh, karena dari Hermon ke Sion jauh, pasti bisa. Pasti sampai. Ada 3 berkat dalam Ulangan 28. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang dia firmankan pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Jadi ada berkat yang datang. Yang kedua, ada berkat yang diperintahkan. Tuhan akan memerintahkan. Yang ketiga, ada berkat yang dicurahkan. Aku akan membuka, open heaven. Makanya hari-hari ini bersatulah. Kita akan menghandle pekerjaan besar hari Rabu. Saudara, kita bersama-sama. Segenap hati kita saling menopang satu dengan yang lain. Kita percaya ada satu berkat yang akan Tuhan curahkan atas kota ini, atas bangsa ini. Mari kita sama-sama tangkap setiap agenda ilahi. Untuk apa? Kita bersama-sama. Untuk menerima, saling menopang, saling mendukung. Ini yang Tuhan mau. Kemudian, yang kedua, mari kita lihat. Bagaimana Tuhan berkata bahwa ada divine approval. Ibrani 11 ayat 2. Mari kita lihat bahasa Inggrisnya. Oke, the message. Yuk kita baca. Ibrani 11 ayat 2. For by this kind of faith, the man of all gain divine approval. Saudara ya. For by this kind of faith, iman jenis ini yang dimiliki oleh the man of all. Apa itu? Nenek moyang kita. Ya saudara, itulah yang mendapat persetujuan ilahi. Iman, saudara. Iman jenis ini. Ya saudara, by this kind of faith, the man of all gain divine approval. Firman Allah berkata, iman jenis ini akan mendapat persetujuan ilahi. Iman seperti apa? Baru Tuhan rinci tuh jenis iman. Ada iman seperti Habel, betul? Ya kan? Coba kita lihat Ibrani Indonesianya.
Semua yang di 11 ini buku khusus. Pasal ini buku khusus. Saudara akan melihat, saudara, orang-orang yang berdiri karena iman. Di surga inilah para saksi. Saudara akan berjumpa dengan orang-orang yang mendapatkan anugerah, mendapatkan hadiah karena iman. Salah satu orangnya, saudara, sebab oleh iman yang telah diberikan kepada nenek moyang kita, saudara ya. Jadi yuk kita lihat ayatnya yang keempat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Saudara, di atas rata-rata, more excellent daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Bahkan Yesus bilang Habel adalah orang benar. Saudara, kenapa? Karena iman kita mempersembahkan yang lebih baik. Karena iman, persembahan kita harusnya yang terbaik untuk Tuhan. Harus yang luar biasa untuk Tuhan. Nah, karena iman inilah, kenapa Habel karena iman. Persembahannya terlalu baik, Kain bunuh dia. Itulah korban. Saudara, kita akan dibawa Tuhan sampai titik ini. Ketika persembahan saya dan saudara, ini membuat saudara, saya dan saudara harus diizinkan, dimatikan oleh Tuhan. Karena itulah yang akan mendapat persetujuan. Kita akan sampai pada satu titik pengorbanan. Pengorbanan. Habel tewas karena iman dia. Hari-hari ini saudara, apa yang kita mau berikan kepada Tuhan? Musuh marah, masuk melalui Kain. Kain iri hati. Alkitab juga mengatakan saudara dalam persembahan ini. Saudara, saya suka mengulang ini saudara ya. Musa. Saudara tahu Musa? Musa itu saudara, dia meninggalkan segala sesuatu karena iman. Dia tinggalkan kenyamanan, semua karena iman. Dia tinggalkan uang hanya karena iman. Tapi saya dan saudara harus tahu, inilah orang-orang yang apa bisa berhadapan dengan Tuhan. Untuk apa? Mendapatkan persetujuan. Mereka orang-orang yang tidak takut mati. Mereka orang-orang apalagi yang takut virus corona, mereka tidak takut. Betul, saudara. Mereka tidak memiliki ketakutan, itu bisa menghampiri. Tapi mereka saudara potong itu dengan apa? Satu persembahan kepada Tuhan, keberanian. Yesus berkata, barang siapa ya saudara ingin menyelamatkan nyawanya, justru ia akan kehilangan nyawanya. Saudara, ini iman yang bayar harga. Saudara lihat waktu Haman saudara bujuk kepada raja untuk menghanguskan, untuk membunuh. Saudara, ini siapa? Orang Yahudi. Ini yang terjadi. Esther misalnya yang ketiga, ayat 9. Dia perdaya raja. Dan ini dia bilang, jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan supaya mereka memasukkan. Saudara pikir 10.000 talenta itu sedikit? Besar. 1 talenta adalah sama dengan 6.000 dinar. Atau saudara, orang kerja, kalau 10.000 talenta orang kerja 200 tahun. Kalau satu hari dapat upah sama dengan hari ini 150.000. Ya saudara, saya persingkat saja, dia harus kerja 200 tahun baru mau dapat nih 10.000 talenta. Itu ada di Matius 25. Saudara ingat, ada yang berhutang 100 dinar, ada yang berhutang kepada sang raja 10.000 talenta. Ya, sampai dia tidak mampu bayar. Kenapa? Ini terlalu tinggi. Haman janji ini. Haman mau dapat di mana nih 10.000 talenta? Mau rampas dari orang Yahudi. Makanya Mordekai menangis. Karena apa? Pajak ditambah. Toh ini masuk di perbandaran raja. Jadi dan raja waktu itu tidak ngeh kalau ini adalah perdaya. Makanya Mordekai bilang, aduh, ini Haman so janji. Haman berani bayar harga asal orang Yahudi itu dibunuh, dihancurkan, dibinasakan. Dia berani janji.
Apakah saya dan saudara berani bayar harga? Karena kenekatan seperti ini harus saudara diimbangi dengan kenekatan seperti Esther. Esther bilang apa? Seandainya kalau aku mati, biarlah aku mati. Inilah orang-orang yang bahasa Mahanaim, meresikokan diri. Kemarin saya pikir mereka mendapatkan ayat yang sama, tapi mereka dapat ayat berbeda. Ya saudara, nanti kalau cukup waktu kita lihat. Tapi saudara, ternyata ini harga yang Tuhan bicara kepada mereka. Harus ada orang yang berani meresikokan diri. Seperti Esther, beranikah saya dan saudara bayar harga? Ketika Yehuda, banyak orang ingin seperti Yehuda, puji-pujian. Karena kalau perang mesti Yehuda maju. Tuhan bilang kalau bukan Yehuda kita tidak mau kasih kemenangan. Betapa Tuhan menginginkan suku ini untuk maju di depan. Kenapa? Karena saudara ingat, ketika Yakub, saudara cuma punya anak Yusuf kan mati. Waktu itu anggapan Yakub, tinggal Benyamin. Waktu mau dibawa, mau minta apa kepada Yusuf, saudara Yusuf tahan ini Benyamin. Yehuda bilang jangan kasih yang bapak yang terhormat. Dorang tidak tahu kan ini Yusuf. Dia bilang apa? Tapi papa kasih yang mau mati. Kalau kita tidak bawa pulang ini banyak. Karena banyak ini yang terakhir. Iya toh, iya kan Benyamin kalau sekarang banyak. Iya. Banyak ini kesiang kita papa pirua polo dundang. Orang Sangir bilang, dia so pesan, Yakub so pesan. Yehuda, kita langsung mati kalau ngoni ndak bawa ini Benyamin pulang. Iomar itu apa Gub bilang, mesti bawa baru dia kasih gandum. Jadi mau tidak mau mereka bawa. Yehuda bilang, papa, kita jaminan. Sampai di sana betul. Saking kangennya Yusuf mau tahan ini Benyamin. Karena ini Yakub istri. Yakub ada istri kesayangan nama Rahel. Dulu. Ada Rahel, ada Lea. Kalau sekarang cukup satu. Ya, saudara cukup satu. Jadi ini Lea ini, Rahel ini Benyamin. Dan dia bilang, Pak Yusuf, Gub. Ya, dia bilang, gubernur. Dia bilang, mohon izin bicara. Kalau kita tidak mau bawa pulang ini banyak. Tapi papa langsung mati. Begini Gub, kita jadi budak. Keluar Kejadian 43. Saudara lihat. Kejadian 43. Ayatnya yang ke-29. Kejadian 44 kita loncat saja. Ayat 32, 33. Dari 30, 31, saudara lihat. Maka sekarang apabila aku datang kepada hambamu ayahku dan tidak bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia. Ada jejak-jejak duka dalam hati seorang yang bernama Yakub. Makanya setelah kematian Yusuf, tidak ditulis Yakub bikin apa. Duka cita itu telah membuat Yakub berhenti sejenak. Jangan biarkan duka cita dalam hatimu terlalu dalam. Karena tidak akan bisa lanjut. Bahkan Yakub bilang, kita bisa hidup. Yakub merasa DP hidup sudah hampa. Dia berada dalam tindak dalam hidupnya. Tapi saudara lihat tangan Tuhan. Membuang orang-orang yang dalam keadaan putus asa. Alkitab bilang ayat 32. Tentulah akan terjadi apa dilihatnya anak ini tidak ada. Tapi hambaku ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. 33. Lanjut. Maju. Oleh sebab itu baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak. Tuanku menggantikan anak itu. Dan biarlah anak itu pulang bersama dengan saudara. Dia bilang, Raja kita juga ganti. Kita juga jadi budak. Yang penting dia selamat. Tuhan perlu orang-orang seperti ini. Ini cuma tes
Waktu itu mereka kan tidak tahu kalau itu Yusuf. Saudara, dalam pekerjaan Tuhan, karakter ini yang harus diperlukan dalam sebuah pelayanan. Karakter ini. Orang yang berani pasang badan. Orang yang berani Tuhan. Tuhan, kita Jo, jangan kasih yang Tuhan marah pada dia. Kita Jo Tuhan. Ini ada di ayat cantik, Keluaran 32 ayat 32. Saudara lihat. Makanya orang-orang ini dapat persetujuan ilahi. Keluaran 32 ayat 32. Yuk kita baca. Sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Musa bilang, Tuhan, memang dorang so tak lalu. Dorang menyembah patung, menyembah berhala. Tapi Tuhan, ampuni kesiang Tuhan. Kalau enggak begini jo Tuhan. Begini jo Tuhan, kita jo ganti. Hapuskanlah kiranya namaku dari kitab yang telah kau tulis. Ada berani doa begini? Orang lain selamat, coba biar kita nyanda. Ada doa seperti ini? Inilah orang-orang seperti Esther. Makanya Tuhan bilang, iman sebesar ini, iman yang berkorban, iman yang berani bayar harga. Apakah kita sampai tahap ini? Apakah Tuhan hapus? Tuhan cuma mau lihat seberapa dalam. Saya bilang tadi, kasih seorang Musa kepada orang-orang yang bersalah ini terlalu dalam. Bahkan ketika mereka memberontak melawan Musa, Musa masih memiliki hati yang tetap sama mengasihi mereka. Musa tegas, Musa panting itu 2 loh batu. Terlalu ngoni, minum tuh air. Kan iya tahu kalau saudara baca, dia rebus itu lembu emas, kok dia kasih minum. Tapi itu dari amarah yang benar. Karena berikutnya dia akan menghadap dan dia berkata, Tuhan ampuni. Saudara, inilah yang akan mendapatkan approval. Di kota ini harus berani ada orang yang bayar harga. Selama ini maaf, dalam pelayanan di luar sana terlalu banyak terdengar persaingan demi persaingan. Satu dengan yang lain, pelayan dengan sesama pelayan, berkelahi satu dengan yang lain. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengingatkan saya dan saudara, ada orang-orang yang berani demi orang lain. Mereka berkata, kita jo Tuhan jadi budak, kita jo Tuhan hapus ya tapi nama. Roma 9 ayat 1 sampai 3. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Ayat 2. Bahwa aku sangat berduka cita dan bersedih hati. Ayat 3. Ini Paulus. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku kaum bangsaku secara jasmani. Saudara lihat. Ini pun ada dalam hidup Paulus. Dia bilang, Tuhan, kita jo yang Tuhan kutuk dengan Tuhan. Asal orang ini bertobat. Asalkan orang ini Tuhan ampuni. Sama tuh dengan Musa. Karena kasih mereka akan orang lain telah melewati kasih yang tahan uji. Ini kasih yang luar biasa, saudara. Berani ada orang-orang yang berani berjuang, berani bergerak. Sekalipun mereka tahu mereka tidak dapat untung. Untuk kegerakan di kota ini harus ada orang yang berani kepada Tuhan. Kalaupun aku mati, biarlah aku mati. Habis ini, habis daripada Musa naik 40 hari. Bukan mau mati itu 40 hari tidak makan minum. Mau mati itu puasa begitu. Tapi Musa bilang, tak terlanjur bilang ke Tuhan, asalkan Tuhan mengampuni dan memulihkan. Saya percaya, biarlah ini ada dalam hidup kita. Yeremia 48 ayat 10 bilang apa?
Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Saudara, pekerjaan Tuhan itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Lalai, terjemahan lain berkata lazy, malas. Yang kemudian terjemahan lain berkata ceroboh, tidak sungguh-sungguh. Tuhan meminta sementara untuk pekerjaan Tuhan dan untuk umatnya. Ada begitu banyak orang yang berani berbayar harga. Tapi ada begitu banyak orang begitu anggap enteng dengan pekerjaan Tuhan. Begitu lalai, begitu asal-asalan. Tuhan tidak suka. Kerjakan pekerjaan Tuhan dengan segenap hati kita. Alkitab bilang, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Ini maksudnya apa? Saudara ingat Saul? Saul kerjaan tidak tuntas. Ada suruh bunuh tuh Raja Amalek. Dengan DP pedang, dia cuma bunuh yang kurus-kurus. Kenapa? Amalek pegodek sekali. Kambing-kambing, lembu yang gemuk, dia tidak potong dengan pedang. Ini dia, mengerjakan pekerjaan Tuhan setengah-setengah. Nyanda sampai kelar, nyanda sampai tuntas, nyanda full. Kerjakan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan anggap enteng pekerjaan Tuhan. Saudara yang, saya dan saudara hari ini yang mau melayani, saya katakan beberapa waktu, jadilah asyir yang sungguh-sungguh. Jadilah kostor sungguh. Jadilah singers yang sungguh-sungguh. Jadilah pelayan-pelayan yang sungguh-sungguh. Jadilah orang yang menggembalakan orang lain dengan sungguh-sungguh. Tidak dengan sekenah hati. Karena Tuhan berjanji, diberkatilah. Lawan daripada semua itu diberkati. Mungkin orang tidak lihat hari itu mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena ada begitu banyak orang, apa so DP untung? Orang pe waktu habis, tenaga habis. Mungkin ada yang bilang doi habis. Saudara tahu kaum Yehuda kenapa selalu di depan? Kita nggak akan buka. Tapi Nahason bin Aminadab, setiap kali persembahan dia lebih dulu, paling muka. Orang masih timbang-timbang, orang masih pikir-pikir mau kasih berapa? Mau kasih berapa? Nahason so lebih dulu kasih. Bukan karena Nahason bin Aminadab kaya, tidak. Tapi dia selalu memiliki kerinduan untuk mempersembahkan sesuatu yang dia bisa untuk Tuhan. Saya bersyukur para pendoa, mungkin secara finansial pas. Jangan pernah ada kata kurang dari mulut kita. Setiap orang yang percaya dia berkata-kata. Katakan kata-kata iman hari-hari ini. Tapi saudara, soal memberi, Yehuda paling di muka. Soal memberi, tidak pakai baku-baku ator. Saudara ya, saudara, dia kenapa? Sudah menjadi sebuah gaya hidup. Memberi waktu, memberi tenaga, memberi uang untuk pekerjaannya, memberi diri. Musa dia beri semua untuk pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan janji, apakah saudara Musa dibiarkan, ditinggalkan? Dia mati sebagai seorang pemimpin besar. Bahkan dia bisa memandang wajah Tuhan pribadi demi pribadi. Saya berharap kita next level hari-hari ini. Untuk sesuatu yang besar butuh bayar harga. Apakah kita siap? Karena orang-orang yang siap, Esther siap. Dan pada saat itu tongkat perkenanan diulurkan. Dia mendapat divine approval. Orang ini tidak lagi di dalam nyawa. Dia bilang biarlah aku mati. Di dalam nyawa terdapat apa? Nama seseorang. Ya toh? Kalau orang masih hidup masih ada nama. Di dalam nyawa manusia terdapat kedudukan seseorang. Ya toh, kalau masih hidup masih ada kedudukan. Di dalam nyawa saudara terdapat saudara semua yang orang itu punya. Tapi Tuhan bilang, beranikah engkau kehilangan nyawa? Beranikah engkau kehilangan nama? Ketika namamu tidak disebut, berani enggak? Masih setia enggak dengan pekerjaan Tuhan? Ketika kedudukanmu tidak disebut, masih setia dengan Tuhan? Ketika saudara semua yang kita miliki tidak disebut, iman inilah yang dapat persetujuan Tuhan. Karena di dalam nyawa manusia terdapat kedudukan, terdapat nama. Makanya Tuhan bilang, Yesus Kristus yang adalah Raja merendahkan diri, taat sampai mati. Mati di kayu salib. Yang artinya no reputation, tidak ada reputasi. Orang akan dibawa sampai titik itu. Dan saudara tahu, satu bangsa dipulihkan dalam waktu 1 tahun. Kan waktu Esther cuma sedikit.
Keluar itu approval, ya saudara, dari raja kegelapan, dari sang raja itu yang menggoda Raja Ahasverus itu bulan Januari. Bulan Nisan. Itu bulan Maret. Dalam waktu bulan 12, berarti tinggal punya waktu berapa lama? 12 kurang 3, 9 bulan. Saudara, harus tewas ini semua dengan waktu yang sedikit. Kita butuh menghadap Tuhan lebih lagi. Saya dan saudara diberi waktu yang tidak panjang. Kita sudah hampir masuk bulan 12. Kita butuh keadaan dibalikkan. Kita butuh hati orang-orang, bukan cuma keadaan finansial, saudara. Bukan, tapi ini hati berbalik Tuhan. Hati jemaat semuanya berbalik Tuhan. Hati bangsa berbalik Tuhan. Butuhkan orang-orang yang berani pasang badan, berani bayar harga, berani taruh nyawa, berani taruh doi, berani taruh tenaga untuk pekerjaan Tuhan. Pada saat itulah divine approval. Percayalah, apa yang kau tabur untuk pekerjaan Tuhan akan Tuhan balas. Termasuk orang miskin. Tuhan bilang engkau memiutangi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom.